kirani Rabun utawi dikubab bil wakalah dan dalam akan wakalah wal-kirani yang naruh hati Tasifu wakalah tu saksi Tasifu sah apa wakalah tu saksi Akad wakalai amawan Mutamakinin kan kongan tasaluhi Binasi krona awak dewi nisahas Fa'abdin bayok kaulah wa fasikin dan mufasik Fi qabuli nikahin indalan nerimu nikah Walau bila ibni sayyidin senajan iku kelawan tanpa idine Gusti Doroni abad la fi ijabihi ora sah ing dalem ijabe nikah wahya utawi wakala iku tafwidu saksin oleh nyerahake awawaan amrohu ing perkara disakas nyerahake ila akhara maring wong kang liya fima ing dalam barang yak balu kang nrimo apa man niabata ing ganti yang alahu supaya agawe sapa akhir ing ma fi hayati ing dalam tingkah uripe safas bab penerangan tentang wakalah dan akad kira Tasifu wakalah tu saksin utama kinin binafsi ka'ab bin mufasikin fi kubul nikah walau bila in sayyidi sah akad wakalahnya seseorang tersebut yang mana dia itu sah tasawufnya, yang bisa tasawufnya karena untuk dirinya sendiri itu sanes karena sifat mari apa dirinya sendiri untuk dirinya sendiri seperti budak dan orang fasik tapi dalam masalah kubur nikah meskipun akad tersebut tidak mendapatkan izin dari sayyidnya dan akad wakalah tidak sah fi ijabihi dalam ijab nikah berarti sah ketika kuburnya tapi tidak sah dalam sekarang definisi wahia tafwidu saksin ambahu ila akhara fima yakbalu niyabah yaf'alahu fi hayatihi di wakalah adalah memberikan atau menyerahkan seseorang perkaranya pada orang lain yang mana dalam perkara tersebut yang dapat bisa digantikan supaya orang lain itu bisa melaksanakannya dan orang yang menyerahkan safas tadi itu dalam keadaan hidup tidak mati. belum mati Wasiat dalam hayati ini kan sampean ta'alluqi berarti nang tafwid sanes tamiyah alif Ihayat ini ta'aluknya tentang tafwid coba jangan ninggalin satu Ukharaja bihi al-isofainahu namanya Kalau isya itu kan wasiat jadi tergantung dengan kematian sehingga kalau misalkan sampean ta'allukan kepada tafwid emangnya bisa ada tasarruf itu sing tafwidnya ba'da mautihi itu bisa. Berarti si akhir melaksanakan apa yang diwajibkan pada dia dalam masa hidupnya sahas. Makanya makharaja bihi al-musaf fa innahu nama yaqulu ba'da mautihi. Keadaannya sahas hidup. Kalau mati berarti masuk isya. Namanya isaf. Isaf niku mirip wasiat tapi bedanya isaf niku tasarruf. Dinya itu ke akhir atau ke sahas? 100 Pak. 100 kalau sahasnya mati Pak. Ya enggak, kalau ke sahas berarti takwid. Beda. Takwid. Yang malah ba'da mautihi. Ini yang malah badan lagi. Mana sakit sekali. Nah ini tahu nih saya, tapi monggo. Lihat dia ta'aluknya kemana? Kan ya, misalkan
fi hayatihi napa jenenge ditaklukkan ke tafwid. Sekarang itu ada permasalahan isok, bedanya isok dengan wakalah itu kalau wakalah ya cuma fi hayatihi, kalau isok itu ya ada mautihi. Sehingga kalau misalkan wakalah ini fi hayatihinya itu fi-nya ditaklukkan ke tafwid, ya berarti kan nanti tafwidus hasim fi hayatihi. Sekarang pertanyaan, emang ada tafwid pada mautihi ini kan benar. Wong mantan mati terus tafwid. Mantan mati ya. Wajib. Buat terhitung, maksudnya gini, ketika sudah tafwid, pelaksanaannya itu kalau dilaksanakan fi hayatihi, yaitu fi hayatinya syahsin, maka itu namanya wakalah. Tetapi ketika dilaksanakannya fi apa? Ba'da mautinya syahsin, itu namanya isom. Makanya itu dikalikan. Artinya wakalah itu dilakukannya ketika masih hidup tafwidnya itu. Tapi kalau tafwidnya itu setelah matinya yang melakukan, ini disebut isom tadi. Nah, giginya sampai ke tafwid atau ke sahas? Nah, iya beda. Kalau giginya kan ke sahas. Kalau giginya Giginya ke sahas, tapi ta'alluq fi-nya itu ke liyafa'al. Liyafa'alahu supaya melakukan sapa akhor ing tafwid bi hayatihi ing dalam uripe sahas. Contoh itu praktek si A, si B, ini langsung. Sakhos di sini muwakil. Akhor wakil. Lah artinya amrohu wakal fe. Kan lebih jelas loh gelar istighol gelar. Itu hukumnya harus ada semua amalan itu, ada rukunnya semua, nggak sah kalau nggak ada rukun. Ya itu tiga. oh ini warkan hal beratur wakil wakal fi masih buat. Oh iya, ya wakil jarang. Wakil adalah sesakhos tadi orang yang memberikan pasrah penuh perkaranya pada. Terus wakil orang yang menerima perkaranya. Siapa? Akhor Pak. Ya. Terus siwat ya ajak kopun lagi. Langsung contohkan aja. Wakilnya. Kalau mentokan tak bisa. ABC. Anggap A nya itu Pak Panor, mewakil yang mewakilkan. Kata Amir ya Pak. Yang langsung contoh. Panor mewakil. Tapi yang mau diwakilkan ya, yang dimaksud. Saya mewakil, ini wakilnya. Ya, terus. Itu anunya. Itu Wakal bukan perkaranya Pak. sesuatunya terus sifatnya kata-katanya. Sifatnya bukan anak ijab kabul. Iya. Hah? Iya, si ijab kabul. Antara si wakil dan muwakil. Iya, Pak. Muwakal fi perkaranya. Kalau dalam nikah itu wakal tukar kan? Kalau di luar nikah apa tawakal tu ilaih? Yang wakal fe itu amrohu apa firmanya? Muwakal fi. Ya Allah. Wasyartu fi muwakal fi ayyakuna qabilan linniyaba. Ayyum likuhu Takbidu syahsin amrohu ila akhoro fima. Ya belum dia baca dia amrohu apa firmanya? Firmanya Pak, yang belum niyaba. Ya, memasrahkannya seseorang terhadap perkaranya. Jadi kelihatan. Jadi sampean sendiri juga boleh gitu. Tapi jusaksin amrohu. Nah, Penyerahan jelek-jelek sih. Boleh. Ayo. enggak, pokoknya kalau yang muwakal fi itu kan yang tadi kan kalau di kantor ya Pak ya di Iya, dalam definisi ini muwakal fe-nya yang mana amrohunya apa firman tadi kan sudah jelas saksin itu muwakil akhir itu wakil. Nah,
Muat kalfe itu disebutkan bila. Fima Pak. Oh, fima nggih. Fima yakbalul niyaba. Kalau bisa kalau di iananya wasatu fin muakalfe ayabun aku bilang bin niyaba. Coba sekarang diterjemah. Ternyata ya Allah imannya. Iya jelas. Afwidu saksin amrohu ila akhar. Penyerahan seseorang pada orang lain. Beri iman paling coba di sini mau surat apa ya punya Iman itu jangan tinggalin loh. Bimakna min al-bayaniyah. Ini yang rinci kan tadi kan jelas. Kalau di Fathul Qorib amrohu itu disebut dengan kalimat majaza fi'luhu bi nafsihi. Apa ya? Jadi lengkapnya tafwidu syaksin majaza fi'luhu bi nafsihi ila ghairihi, bukan apa kalau saya. Terus fima yakbalun niyaba itu ada. Berarti muat kalfenya Muakkal abahnya majaza fi'luhu bi nafsihi. amrohu. Terus fima itu kedudukannya sifat yang mentaksis majazi. Apa itu? Karena ada majaza bi nafsihi tetapi tidak bisa diganti, yaitu ibadah badaniyah. Sehingga ini sifat yang mentaksis. Ibadah badannya ada satu yang boleh di haji. Haji dan tafriqus zakat. Di bab haji itu ada bab seperti ijar, akadnya ijar. Saya akad ijar. Kalau selain haji, sholat puasa ijar, kayak ijar semua. Sholat. Dan saya heran itu pas waktu wakilnya manten, saya di suatu kondisi itu si orang tua mewakilkan itu, saya wakilkan mereka aki anak muda. Yang pertama itu ada konsep yang lainnya pada aki orang laki. Yang mana ya benar? Yang mau didagang yang laki apa sepiring? Yang mau didagang kan sepiring Pak. Ya itu yang salah. Yang lanang itu yang keliru. Terus muwakil itu walinya si perempuan atau walinya orang laki? Enggak di orang laki. Orang laki itu enggak diwakilkan. Kalau orang laki itu bisa diwakilkan akad atau tafwid itu. Ijabnya. Ijab. Ijabnya boleh. Kita kemarin apa? Tapi buat lagi ini. Tahu mana? Boleh ya. Sabar ya ketok dia buat. Aku harus lain dulu. Berarti dalam definisi kalfnya itu adalah amrohu, bukan bima. Amrohu di sini Pak yang sesuai dengan dalam lagi itu amrohu itu yang bisa dikerjakan oleh dirinya sendiri. Yang bekerja, yang artinya dia itu punya kepemilikan pertama. Amrohu ada bisa dikerjakan diri sendiri. Ini sampai diri sama ini. Tafwidus saksin amrohu, penyerahan perkaranya seseorang pada orang lain yang mana dapat digantikan. Ini latih ini. Gimana yang dapat digantikan? Gimana berlaku? Kalau isinya muat kalfeh adalah fi'manya, nanti amrohu apa? Amroh. Itu ma itu isi dari amrohu nanti. Loh. Lah makanya muat kalfehnya Jamaah adalah Taibah itu amrohu. terus. Terjemah versi Pak Amin juga. Coba Amin. Kalau bentar dulu kita perjelas yang semua. Iya harus jelas dulu. Ini kalau di Fathul Qorib langsung bahasanya dia nekat. Tafwidu syahsin sama syai'an. Kalau di sini amrohu. Syai'an huwa al-muwakkalu fi. Nah jelas ya. Tafwidu syahsin. Barangnya berarti. Tafwidu syahsin. Kalau di mana di Fathul Qorib pakai bahasa syai'an. Syai'an lahu fi'luhu mimma. Loh sama.
mimma yaqbalu niyabata ila ghairihi. Ditafsiri syai'annya itu adalah huwa al-muwakkalu fi. Berarti kalau disamakan dengan nifatul mu'innya, memasrahkannya seseorang terhadap perkaranya. Loh, perkara yang bagaimana itu? Makanya tadi di i'anahnya ditafsiri fi-nya itu bermakna bayan tadi itu. Yaitu dari sesuatu yang yaqbalu niyabah. Karena ada sesuatu yang tidak bisa di yaqbalu niyabah. Gak ada perbedaan, cuma lafaznya beda. Cuma pemahamannya sama. Punten, kalau tadi Pak Terus memaknai muwakkal fi'nya maksudnya muwakkal fi'nya adalah firmannya Pak. imannya, bukan amrohnya. Jadi enggak. Berarti fima yaqbaluni apa? Itu sifat Isi dari daripada- isi ya gitu kan. Isi dari amrohunya diperjelas amroh yang bagaimana, yang ma yaqbaluni apa. Karena tidak memasukkan ibadah itu. Karena ibadah itu fima la yaqbaluni apa. Kita lah kata ini kita. Menjelas di definisinya, artinya Nah, monggo kalau mau dicontohkan sekarang. Wakil sudah ketemu saksin, wakil akhor, ngomongkan alfred, amrohu. Tinggal contohnya sekarang. kalau contohnya nggak bisa. Ya tadi itu Pak Fatoni itu masuk nggak itu dalam perkara ini? Tafwid saksin sudah nggak? Ini kan ada contohnya nikah juga. Iya. Ini si walinya mewakilkan sama Pak Kator disuruh dinikahkan. Iya. Saya nikahkan kamu. Berarti yang Boleh tapi nggak salaman Pak ya? Iya. Nggak salah juga. Ini kan, kan ini nggak ada Pak. penikah lagi. Orang laki loh. Orang laki apa yang nikah? Belum bisa. Sebenarnya penak berapa penaki anak lah. Dua orang penaki orang laki. Saya mah ben anak lah mereka. Yang benar itu sifatnya yang benar yang mana? Kan sekutu wali ini kan sebini Pak. Sekutu wali. Make kan make sebelum Bapak Tadi Pak berapa? Mereka Tapi Anak ini. maksudnya ya sebini nih. karena kita ya sebenarnya berkelak juga ada. Singkat dia. Benar ya. Singkat. Kejadian ada di sini. Di kamu Pak. Enam parofik kan? Di kamu? Enam parofik. Kenapa penikah laki orang laki? Enam parofik berarti. Kenapa anak Kan kulit tadi laki beli benar ya. laki? Berkelak. Sifatnya yang benar. Aing. Iya Pak Men. Laking sopo. Taukil nikah itu Laki berdiri. maksudnya kan biasa di lapangan. Taukil nikah dari wali itu kepada yang menikahkan. Apa harus diucapkan? Apa betul diucapkan? Saya mewakilkan anak perempuan saya ini untuk dinikahkan pada si anak laki-laki kan nikah. Iya. Apa harus diucapkan? Kalau cewek itu kan maksudnya tauliah sih kota. Kalau tauliah itu sebenarnya itu udah beda dari taukil. Dalam artian tauliah itu dia nggak bisa lari ke sembarang orang. Makanya dia ada larinya ke ayah kayak ini. Kalau misalkan nggak ada ayah nanti lari sehingga dia itu bukan masuk dari taukil dalam permasalahan ini. Makanya kalau misalkan orang cewek, misalkan dia nggak ngomong saya tak wakilkan nikahnya, saya wakilkan nikah saya nggak ngomong seperti itu ke bapaknya, ya nggak masalah. Soalnya yang perlu ngomong itu bapaknya. Kalau misalkan nanti bapaknya ada apa-apa, misalkan dia keluar hilang, misalkan hilang hadil dan yang lain sebagainya, itu kan nanti yang bisa melakukan kodi ataupun yang lainnya kalau misalkan. Nah itu baru nanti bapaknya yang ngomong, bukan ceweknya. Iya. Cuma kata itu ketika walinya itu mewakilkan sama yang belum misalnya, itu harus diucapkan. Nah ini mewakilkan. Kayak kata-kata tadi. Iya Pak. Tadi kalau kita kamu misalnya Misalnya dari rumah bawa dari baca. misalnya ya anak bini bulat laki-laki
nikah aki tang anak bini nikah. Kesera kan senikah. Cuma saya dengar itu, cuma belum cross check di kitabnya. Saya dengar itu ada Kiai Alim di daerah sini. Kalau nggak salah wafat, nggak usah disebut namanya. Tak usah. Nggak usah disebut namanya, cuma terkenal alim dia. Itu ketika diwakilkan orang tuanya, sampai mewakilkan kepada saya. Ya udah langsung diangkat, nggak usah saya mau. Katanya dasarnya ini kalau hajar udah oke, udah mewakilkan sama dua. Tapi kan harus tahu Pak siapa yang Ya, iya kan diwakilkan wakilnya, itu. artinya kan Mungkin. kata-kata itu nggak harus diucap. Katanya di itu mas, di apa? Himayatul Ahya katanya. Mungkin itu masuknya kalau secara takbir prinsipnya loh sebenarnya. Cuman ada takbir umum yang namanya masalah mu'atoh nih, kalau dengan murojaah masalah mu'atoh. Mu'atoh itu hukumnya masuk di semua akad. Fikul akdin, sehingga nah permasalahan wakalah ini juga masuk mu'atoh. Tapi tentu nanti masuk lagi pembahasan mu'atoh. Sehingga nanti misalkan wakalah, nah kalau yang kayak tadi itu kan gitu, meskipun mu'atoh nggak apa-apa. Sehingga nanti di situ harus membedakan antara mana yang benar-benar di situ terjalin akad, mana yang di situ ada sok-sokan ulima riba, kan yang dikatakan seperti itu. Yang ada itu kabulnya Pak. Artinya dia nikah, belum Mas Rafi disampaikan anu ki, saya Mas Rafi disampaikan nikah di tangan aja, sampai nang bayi, cuma mata Andre mata apa, dan nikah bisa salah. Dan kedua-duanya itu di Allah tuh adalu ala ridolnya wakil apa? Kalau kabul itu ada memang, artinya sekalipun wakil itu tidak kabul secara lisan itu bisa. Tapi kalau iya, kalau dari wakil memberikan kepada wakil itu tanpa sigot, ditanya sama dia, kamu mewakilkan sama saya? Itu langsung yakin. berangkat dari Alasannya katanya dia itu udah diangkat aja, udah kan rekaan. Oke lah kamu. Katanya di Himayatul Ahya katanya. Jadi Kalau di sini terkait itu wala tasihul wakala illa bi ijabin. Wa huwa ma yusiru bi ridal muwakkil alladhi yasihu mubasharatuhu al muwakkal bi tasarruf kawakal tukah. kalau kabul tidak masalah sih. Kalau kaulnya ada kaul di sini. Kaul dari wa'afta ibnu Salah wala yustaratu fil wakala al-qabulu lafdon la yustaratu. Ya ada kalau kabul ya. Cuma disyaratkan ada murabbi. Ini itu Tidak adanya penolakan. Syaratnya wa arkanul wakala arba'ah, muwakil wa wakil wa muwakkal fi wasigot. Lakin la yustaratu al-qabul lafdun fi wakalah bi ghairi jumlin bal asyartu al-lafdun ahadil janibain. Wal fi'lu minal akhar illa fi ma law kana ila akhirin. Kabul ya tidak syarat. Yang ada, yang hijau ada. Yang tadi itu. Tadi kan hijau berarti Pak. cuma ditanya, kamu mewakilkan sama saya? Nggih. Gitu. Kan ditanya, tak usah saya mewakilkan untuk mewakilkan. Ya kan Maksud saya lafadznya itu. Langsung mewakilkan. Cuma ditanya sama dia, kamu mewakilkan sama saya? Nggih. Langsung ya kan dia. Kalau di pasar ini Pak, ada jual kok, iya, bisa nggak? Lu punya pondok? Dia beli gitu. Ya si Mustari maksudnya. Dari mana? Si Mustari bilang ke si Pak E, Dari mana? ada jual kok, iya katanya si Pak E. Apakah bisa jual beli sendiri? Minta tidak bisa kan? Tidak bisa. Artinya misalnya genah, genah jelas. Itu kan jelas artinya. untuk wakala. Iya bukan bakal. Wakala itu ada sesuatu yang dipasrahkan, yang dialihkan. dalam mantan itu, misalnya sudah tahu bahwa itu seekor laki dia nyaman dia Jelas. Minta tahu ya Pak. seperti Pasan dia anak bini dua misalnya. ya kalau sudah jelas anak itu oke menikah ke TV apa engkau saya anak bekerja sambian gaya kalau memang sudah jelas anaknya itu ya itu
Tidak masalah. Enggak masalah. Pakai keliru nyaman. Belum kurang itu. Karena anaknya kan saya anu kan sudah ibri wis bi motin ro anu. Nah, jadi udah tahu, makan udah tahu. Lagi apa bini satu. Pun kalian nyaman dah pas ini ya iyun saya kening. Lah terjadi lah itu rejo ya. Nambah. Senjang manten lagi dia alik. Sejak waktu ya kan iyun nah. Lah, Untung menimbul, Pak. aja do rejo aja. Terus jadi bininya gitu Pak. Iyun itu Pak. Terus akhirnya Iyun. itu saya detik. Ya iya yang saya kali. Politikin Pak. Politikin deh. Ya tak tahu pola mi ratinan alik. Gimana? Dari gimana tuh orang Terus jadi Pak. Hah? Jadi Pak. Jadi iyun deh. Jadi Saya pental. saya pental. Tapi sedang yakat ya iyun keluar. Larek iyun keluar terus aja iya baik di kelem sama. Larek tak ada kohar. Sadari bahasa tidak dapat ya. Nanti selaknya tahu kenal lagi. Terus itu Kenal ketika akad itu kan kalau laki kan jangan sendiri. Kan Iyun ada Dan saya keluar satu waktu. Amannya terus tak detik. Saya terjadi itu. Tak masih tak tahu. Saya lagi loh. Ingin rasain, rasain. Yang nyaman terus. Lah habis aja kan ini. Hah? Ada umur. Itu ini rasanya mudah. Saya lagi. Nah, yang saya tahu itu kasusnya begini. Misalkan orang itu punya anak satu, ketika diangkat, kan kadang orang yang perempuan itu nggak keluar. Pas anaknya itu, ya itu aja. Seandainya salah nama itu tetap saya. Maksudnya gimana? Salah nama perempuan. Anaknya cuma satu anak perempuan. Saya nikahkan anak perempuan saya ini. Terus yang mengatakan